Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami Jasa Satu akan memenuhi tugas video dengan dosen pengampu Ibu Lima Sundari yang terdiri dari saya, Vivi Melania Alkipin, dengan akhiran NPM 31, selaku moderator sekaligus pembaca materi, beserta rekan-rekan saya, yaitu ada Perkenalkan, nama saya Najwa Fitria Sofiana Nur Hidayat dengan akhiran NPM 22. Saya Uli Azahra dan akhiran MPM 34. Saya Jia Munanwar dengan akhiran MPM 14. pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi pada perusahaan Jasa Laundry. Dimiliki oleh Pak Abu yang berlokasi di daerah Cimahi. Dan perusahaan jasa laundry ini juga memiliki pelaksana yaitu Pak Ponijan dan memiliki 4 karyawan yaitu ada bagian supervisor dan cuci, ada bagian kasir, packing hingga setrika dan lipat. Kita langsung saja masuk ke bagian sistem. Perusahaan jasa laundry ini juga memiliki 4 sistem. Yang pertama itu ada sistem akuntansi penjualan tunai, di mana pelanggan akan mendatangi perusahaan tersebut lalu memilih layanan yang diinginkan dan menyelesaikan transaksi dengan menggunakan uang tunai, transfer atau melalui kris. Pada sistem ini juga dilakukan penyetoran uang yang dilakukan selama 3 hari sekali. Beberapa fungsi, yang pertama itu ada kasir, yang bertanggung jawab untuk mencatat pesanan pelanggan, membuat dan mencetak nota transaksi melalui sistem SmartLink. Lalu ada bagian cuci yang bertanggung jawab untuk mencuci pakaian sesuai dengan jenis bahan permintaan pelanggan. Lalu ada bagian setrika bertanggung jawab untuk menyetrika pakaian dengan rapih sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Lalu ada bagian packing yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap item bersih, lengkap, dan tidak rusak. Lalu kita masuk ke bagian flowchart-nya. Di bagian kasirnya itu dimulai dengan konsumen mendatangi perusahaan, lalu nanti kasir akan menawarkan layanan yang dipilihnya, lalu konsumen nanti akan melakukan pembayaran melalui cash atau QRIS, lalu hingga nanti akan menyerahkan barang yang sudah selesai. Bagian cuci itu ada menerima barang dan melakukan pekerjaan cucinya. Sudah selesai, akan dikirimkan ke bagian setrika. Nanti oleh bagian setrika itu akan dikerjakan layanannya. Setelah selesai, nanti akan dipindahkan ke bagian packing. Yang dimana nanti setelah selesai di packing oleh karyawannya, akan dikembalikan lagi ke kasir dan diserahkan kepada konsumen. Untuk bagian redesainnya itu, untuk deskripsi fungsinya itu tetap sama. Yang berbeda itu di bagian kasirnya. Kalau tadi itu kan kasir mencatat dan merekap. Setelah kita redesign itu, kasir hanya melakukan pencatatan dan penambahan rekapan formulir menjadi 3 rangka. Bagian cuci juga sama seperti tadi, tugasnya bagian setrika juga sama, bagian packing juga sama, dan kita pun menambah fungsi, yaitu ada supervisor yang melakukan perekapan dan mencatat ke dalam jurnal. Setelah itu ada sistem akuntansi yang kedua, yaitu sistem akuntansi permintaan perlengkapan yang akan dijelaskan oleh saudari Najwa. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem akuntansi permintaan perlengkapan. Pada kegiatan ini, sistem akuntansi ini dimulai ketika bagian kasir menerima laporan barang habis dari bagian cuci, setrika, dan packing yang nantinya akan dicatat ke dalam formulir. Lalu, formulir tersebut akan diberikan kepada supervisor untuk diperiksa dan diotorisasi. Setelah diotorisasi, kemudian formulir tersebut diberikan kepada pelaksana. Lalu, di sini ada fungsi yang terkait. Pada sistem ini ada 3 fungsi yang terkait, yaitu bagian kasir yang bertanggung jawab untuk mencatat secara manual ke dalam formulir. Lalu yang kedua ada supervisor yang bertanggung jawab untuk mengotorisasi formulir yang dicatat oleh kasir. Yang ketiga ada eh, sup- pe- pelaksana yang bertanggung jawab untuk mengajukan formulir tersebut kepada supplier. Lalu di sini ada bagian alur atau flowchartnya. Yang pertama ada 3 fungsi. Yang pertama mulai dari kasir yang mencatat dan menerima laporan barang habis dan dicatat ke dalam formulir. Lalu formulir tersebut diberikan kepada supervisor dan juga diotorisasi, lalu diberikan ke pelaksana. Setelah itu pelaksana memberikan kepada supplier. Di desainnya tidak ada banyak yang berubah, hanya menambahkan
dokumen yang dibuat menjadi rangkap 5 agar di perusahaan mempunyai arsip untuk dicek lagi jika ada pengecekan. Ini bagan alur yang sudah di redesign, yaitu ada 5 dokumen yang diberikan kepada supervisor dan juga diteruskan lagi ke pelaksana. Sekian untuk sistem akuntansi permintaan perlengkapan. Selanjutnya ada sistem akuntansi penggajian yang akan dijelaskan oleh Saudara Awe. Baik, selanjutnya itu ada sistem akuntansi penggajian. Sistem akuntansi penggajian di perusahaan dilakukan secara bulanan dengan dasar pencatatan kehadiran karyawan melalui aplikasi absensi berbasis web dan manual dengan mengirimkan foto selfie setiap harinya ke pelaksana. Rekapitulasi absensi dilakukan oleh kasir setiap akhir periode, kemudian dikirim ke supervisor untuk diotorisasi. Dalam sistem ini, karyawan memperoleh hak libur maksimal 7 hari dalam sebulan, dan apabila jumlah ketidakhadiran melebihi batas tersebut, maka tidak akan mengirimkan rekap absensi ke kantor pusat. Kantor pusat melakukan penghitungan gaji yang mencakup gaji pokok, absensi, serta insentif jika ada. Lalu berikut adalah flowchart atau bagan alur dari sistem akuntansi penggajian, di mana dimulai dari fungsi kasir yang karyawan melakukan mencatat absensi pada formulir kehadiran dan juga pada sistem web. Lalu setelah 1 bulan, kasir akan melakukan perekapan absensi dan formulir kehadiran dan daftar hadir karyawannya akan dikirimkan kepada supervisor. Lalu setelah menerima, supervisor akan memeriksa dan mengotorisasi dan mengirimkannya ke pelaksana. Setelah pelaksana menerima formulir kehadiran dan daftar hadirnya, akan mengotorisasi dan mengirimkan kepada kantor pusat. Lalu kantor pusat akan memberikan gaji kepada masing-masing karyawan dan memberikan slip gaji kepada pelaksana, dan sistem akuntansi penggajian selesai. Lalu selanjutnya itu ada redesign sistem akuntansi penggajian untuk keseluruhannya hampir sama. Namun ada beberapa yang kami redesign, yaitu yang pertama adanya pemisahan fungsi pencatatan kehadiran dan fungsi perekapan, di mana yang awalnya dilakukan semua oleh kasir menjadi perekapan dilakukan oleh supervisor. Lalu yang kedua adanya perangkapan daftar hadir karyawan untuk pengarsipan. Sekian sistem akuntansi penggajian. Selanjutnya, sistem akuntansi pengeluaran kas sebelum redesign ini dilakukan oleh karyawan pada saat-saat yang mendesak, seperti saat stok perlengkapan ada yang sudah habis terlebih dahulu sebelum waktu pengiriman bulanan dari kantor pusat. Pada sistem ini, kasir akan menerima laporan perlengkapan yang habis dari seluruh bagian di perusahaan dan akan membuatkan nota pengeluaran kas. Dan akan diberikan langsung ke supervisor. Nantinya supervisor akan langsung mengirimkannya ke supplier. Fungsi yang terkait di sistem akuntansi pengelolaan kas ini ada kasir yang bertanggung jawab membuat laporan perlengkapan habis dan supervisor yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan barang habis. Ada bagan atau alur flowchartnya. Dimulai dari kasir menerima laporan urgent perlengkapan habis. Selanjutnya supervisor yang mengotorisasi perlengkapan barang habis tersebut sampai ke menerima dan mengecek barang habis. Selanjutnya, di sini ada redesign sistem akuntansi pengelolaan kas. Di sini ada penambahan catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan pada redesign sistem akuntansi pengelolaan kas ini adalah jurnal pengelolaan kas. Baik, kesimpulan dalam presentasi kami kali ini itu yang pertama, ada sistem yang terkait dalam perusahaan jasa laundry yang terdiri dari sistem akuntansi penjualan tunai, sistem akuntansi permintaan perlengkapan, sistem akuntansi pengeluaran kas, dan sistem akuntansi penggajian. Lalu ada kesimpulan yang kedua, yaitu fungsi yang terkait dalam perusahaan Just Laundry. Fungsi yang terkait dalam perusahaan Just Laundry adalah kasir, bagian cuci, bagian setrika, dan juga bagian packing. Adapun pemisahan fungsi pada redesign sistem akuntansi penjualan tunai, yaitu pemisahan antara kasir dan admin rekap. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu dokumen yang digunakan dalam perusahaan Just Laundry. Dokumen yang digunakan dalam perusahaan Just Laundry antara lain nota transaksi, daftar barang dan perlengkapan yang sudah habis, dan daftar hadir karyawan. Adapun redesign yang dilakukan untuk penambahan dokumen yaitu dokumen hasil rekap absensi dan dokumen laporan barang habis.
Kesimpulan yang keempat adalah catatan yang digunakan oleh perusahaan Jones Laundry. Catatan akuntansi yang digunakan dalam perusahaan ini sudah menggunakan aplikasi bernama SmartLink untuk mencatat pencatatan sederhana. Adapun catatan yang ada dalam aplikasi SmartLink untuk saat ini hanya transaksi penerimaan kas. Adapun redesainnya yang dilakukan untuk penambahan catatan akuntansinya yaitu jurnal penjualan tunai dan jurnal penerimaan kas. Baik, terima kasih kepada Ibu Rima dan teman-teman yang sudah menonton video laporan kami. Semoga presentasi hari ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Terima kasih dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.